Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayohal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Akan tapi tentunya yang kewajiban kita itu bukan menghitung-hitung, tapi mensyukuri nikmat tersebut, ya. Kemudian salat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita rutin, yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah karangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Masih kita menjelaskan tentang fikih jual beli, yang mana kita juga masih menjelaskan tentang jual beli yang terlarang, ya. Ini pembahasan yang panjang sekali yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani, ya. Jadi kitab Al-Bai' dalam kitab ini menjelaskan yang panjangnya tentang jual beli yang terlarang. Ya. Allahu a'lam bissawab. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang dilarangnya jual beli hadir libadin. Itu orang kota menjualkan barang orang yang ada di desa, atau sebaliknya membelikan, seperti itu, ya. Ini terlarang karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis yang memang khusus, ya. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin, akhrajahul Bukhari. Kata Ibnu Umar, Rasulullah melarang, ya, orang yang ada di kota untuk membelikan atau menjualkan barang orang yang tinggal di desa, yang badawi, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Begitu juga dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semisal dengan hadis ini, ya. Dan hadis ini menjadi pengkhusus terhadap sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah. Wallahu a'lam bissawab. Makanya jumhur, mayoritas ulama berpendapat hadis ini diamalkan, ya, meskipun kita tahu, ya, terkadang membelikan barang untuk orang yang ada di desa itu salah satu bentuk kita ingin berbuat baik kepada dia. Tapi berbuat baik tidak cukup dengan perasaan, dengan rasa-rasa, ya. Tapi yang namanya baik itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang mukmin, ya. Orang mukmin meyakini apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan itu pasti yang terbaik. Nah, kita lanjutkan bapak-bapak sekalian pada jual beli terlarang berikutnya yang terangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Berikutnya beliau mengatakan wattanajush, dan juga tidak diperbolehkan jual beli an-najash. Ya, jual beli najash itu nun, jim sama shin. Ya, an-najash, bukan najis, ya, pakai shin Pak, bukan sin.
Apa itu jual beli najas? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'a, atau ini yang lain ya, apa yang an-najash ya, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu. Ya, wala tanajashu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jual beli secara najas. Ya, termasuk tadi hadis Abu Hurairah, Rasulullah melarang hadir libat dengan wa antanajashu. Rasulullah melarang kalian untuk melakukan jual beli an-najas, ya. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah melarang, kata Ibnu Umar, Rasulullah melarang anin najas, melarang jual beli najas. Apa itu jual beli najas? Itu adalah seseorang ya yang dia menawar atau ingin bukan membeli ya, dia menawar, menaikkan harga barang seperti itu, menaikkan tawaran harga untuk menjadikan harga barang itu tinggi, bukan untuk membelinya, tapi untuk membahayakan, untuk baik untuk menipu si pembeli ya, ataupun untuk memberikan manfaat kepada si penjual. Misal contoh, Ana sama Kak Teno friend kan ya, teman kita ya. Ya misalnya Kak Teno jual barang, ini jual barang HP atau yang motor atau yang semisalnya ya, beliau jual kepada misalnya Kak Nusi ya, anggaplah Kak Nusi itu orang yang nggak kenal seperti itu, beliau jual, jadi Kak Teno jual barang ke Kak Nusi. Nah ini Anda punya HP nih ya, Anda punya HP, silakan ini beli, Anda pengen jual 1,5 juta, 1,5 juta ya. Boro-boro Kak Nusi mau nawar, tiba-tiba misalnya apa, Anda datang, contoh ya, Anda datang, Anda katakan, sudah Kak Teno, dengan Anda aja Anda beli 2 juta, Anda beli 2 juta, padahal niatnya nggak ada untuk membeli. Kenapa? Karena Kak Teno kan dengan saya teman ya, jangan sampai sempat ditawar oleh Kak Nusi ya 2 juta, Kak Nusi yang misalnya nggak tahu harga bingung, nah ini kok berani ditawar 2 juta, berarti HP ini memang harganya segitu, ya sudahlah saya saja yang beli. Nah akhirnya siapa? Kak Nusi tertipu ya. Ini tidak diperbolehkan. Baik ya, Ana dan Kak Teno sepakat sebelumnya, ataupun tanpa ada kesepakatan, memang inisiatif pribadi karena ingin jualan dagangan teman, pengen teman untung besar seperti itu, yang seperti ini yang namakan jual beli najas, ini terlarang. Paham Pak ya? Ini tidak diperbolehkan. Termasuk kalau ada jual beli lelang ya, yang man yazid ya, siapa yang lebih mahal seperti itu. Nah, kalau ada seorang pembeli yang dia kerjasama sama si penjual, setiap ada orang mau beli dia angkat tangan, dia ditinggikannya lagi, terus ditinggikannya lagi, sehingga orang-orang lain tertipu, akhirnya membeli dengan harga yang tinggi. Ini termasuk jual beli najas, tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang dia niatnya beli, nggak masalah ya. Tapi kalau niatnya untuk memberikan manfaat kepada si penjual karena teman dia, atau untuk memudaratkan kepada si pembeli ya, karena pembeli ini dia kesel sama si pembeli itu dan seterusnya, intinya tidak diperbolehkan jual beli seperti ini. Ini yang dinamakan oleh Rasulullah dengan jual beli najas. Rasulullah melarang ini, kata beliau, wala tanajashu, janganlah kalian jual beli dengan cara najas seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Alasannya kenapa dilarang jual beli seperti ini ya, para ulama mengatakan karena ada kemadharatan ya, baik kepada si pembeli tadi ya, ada kemadharatan kepada si pembeli, atau ya ada unsur penipuan seperti itu ya. Maka ini terlarang. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis beliau, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Jadi ini jual beli yang terlarang ya. Kemudian berikutnya kata beliau, jual beli yang terlarang berikutnya adalah wal bai' alal bai'. Jual beli terlarang berikutnya adalah antum membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Maksudnya gimana? Contoh lagi ya, saya sudah membeli barang ya dari Kak Teno, saya sudah beli barang dari Kak Teno, sudah akad ya, misalnya pakaian, udah beli deal harganya sekian oke
Ya, saya beli pakaian misalnya harganya 100.000 dari Kateno. Oke, deal lah. Tiba-tiba misalnya Aldi datang. Ya, udahlah Kateno. Ya, Anda beli 150. Anda beli 150. Padahal sudah deal. Uang sudah dikasih. Gara-gara lihat duit yang lebih besar, akhirnya sudah tidak jadi saat afwan, Anda mau jual ke Aldi saja. Ini membeli di atas belian orang, atau termasuk juga menjual di atas jualan orang. Ya, contoh tadi kalau jualan, Kak Teno memberikan berjual ke Anda barang pakaian 100.000, tiba-tiba Aldi datang dengan pakaian yang sama persis dia jual. Nih saat Anda jual 50.000 untuk antum. Nah, ya padahal sudah deal 100.000, tiba-tiba datang dengan harga yang lebih murah. Nah, lebih murah ini akhirnya saya batalkan beli ke Aldi. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, baik membeli di atas pembelian orang atau menjual di atas penjualan orang, ini tidak diperbolehkan. Ya, sebabnya kata para ulama, karena itu bisa melahirkan rasa benci sama kaum muslimin dan memudaratkan muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini bisa menyebabkan permusuhan sama kaum muslimin. Ya, memudaratkan orang yang lainnya, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad dan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi ahadukum ala bai'i akhi. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Ya, dari hadis Abu Hurairah juga Rasulullah mengatakan la yabi'ur rajul ala bai'i akhihi. Ya, dalam riwayat lain dikatakan anna man ba'a min rajulin fahuwa lil awwal minhuma. Barang siapa yang menjual barang kepada dua orang, maka itu untuk orang pertama. Nah, seperti tadi Kak Teno sudah jual sama saya, tiba-tiba Aldi nawar dengan harga yang lebih besar, enggak boleh. Itu untuk orang yang pertama, bukan untuk yang kedua. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ini termasuk jual beli yang dilarang di dalam Islam, ya, karena tadi sebabnya bisa memadaratkan orang lain, kemudian bisa menimbulkan permusuhan sesama kaum muslimin, sedangkan kita diperintahkan untuk bersatu. Ya, nah di sini terdapat tanbih, ya, peringatan bagi kaum muslimin, bagi kita bersama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara sebab adanya jual beli yang terlarang itu agar jangan sampai muncul permusuhan sesama kaum muslimin. Nah, di sini terdapat peringatan, terdapat nasihat yang luar biasa dari Islam, dari agama kita kepada kita semua, agar kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, termasuk di antaranya dalam hal jual beli. Ya, betapa banyak di antara kita kadang-kadang bermuamalah yang muamalahnya enggak sehat, akhirnya bermusuhan satu dengan lainnya. Banyak enggak ikhwan, ya? Di antara kita yang enggak berteguran gara-gara muamalah, banyak atau enggak? Banyak. Ya. Gara-gara masalah hutang piutang, gara-gara masalah jual beli, ya. Persaingan yang tidak sehat, akhirnya bermusuhan. Ya. Nah, di antara juga mungkin ada, meskipun yang tidak dilarang, dan memang ini kita harus introspeksi diri sebenarnya. Ya, masing-masing harusnya introspeksi diri. Yaitu misalnya kalau ada ikhwan kita yang sudah buka usaha sesuatu, ya, seperti itu, ya mungkin ada baiknya daripada hubungan kerabatan, ke persahabatan kita rusak, ya lebih baik kalau kita mau jual barang yang sama, kalau bisa jangan di samping toko dia. Ya, dia baru buka toko manisan, tiba-tiba kita lihat di sampingnya masih ada tempat kosong, buka juga. Ya, meskipun sekali lagi kita pun harus tahu kalau ada orang yang buka dagangan yang sama, rezeki nggak akan tertukar, betul. Ya, jadi nasihat untuk kita. Untuk kita yang membuka toko, kalau ada orang buka toko yang sama, jangan sampai khawatir. Meskipun itu ikhwan kita, teman baik kita, biarkan aja. Insya Allah ada rezeki masing-masing. Tapi untuk yang mau buka toko juga di samping toko temannya, itu pun harus jaga perasaan orang. Jadi sama-sama introspeksi diri. Ya, betul. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus jaga perasaan teman kita.
Baru dia buka, tiba-tiba kita buka dengan modal yang lebih besar, ya, yang lebih menarik, sehingga membuat dia rontok semangatnya mau berdagang, berniaga. Ya, nah ini juga jangan sampai gara-gara kita cuma ingin mendapatkan hal-hal duniawi, kita malah membuat hubungan kita rusak. Termasuk tadi kan jual beli itu terlarang. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan sesama kaum muslimin, dan ini terlarang, ikhwan. Ya, meskipun terlihat sederhana, biasa, akan tapi kadang-kadang suatu hal yang biasa tidak menjadi biasa tatkala kita menganggap itu sepele. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang lebih berhak untuk kita perjuangkan, di antaranya hubungan sesama kaum muslimin, persaudaraan sesama kita, itulah untuk diperjuangkan dari hanya sekedar materi, ya, rupiah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun sekali lagi kita introspeksi diri masing-masing saja. Kita enggak perlu khawatir kalau ada orang buka toko yang sama dengan kita, ya, dagangan yang sama dengan kita. Nah, ingin buka pun hendaklah introspeksi juga, jangan sampai dia membuat temannya merasa tidak nyaman. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Di antara jual beli yang terlarang berikutnya kata beliau adalah wa talaqqi rukban, dan talaqqi rukban. Apa itu talaqqi rukban? Ya, kita sebutkan dalil-dalilnya dulu. Dalilnya yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau mengatakan nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutalaqqal jalab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli atau talaqqi rukban. Istilah lainnya talaqqil jalab. Ya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an talaqqil buyu. Ya, intinya sama, meskipun namanya kadang-kadang talaqqi rukban, kadang-kadang talaqqi al-jalab, kadang-kadang talaqqil buyu'. Apa itu? Itu maksudnya kita istilahnya menahan rombongan dagang yang datang dari luar kota untuk memasarkan dagangannya ke pasar. Ya, misal ada orang dari Muara ini misalnya, ya, mereka membawa barang-barang dagangan baik hasil pertanian ataupun yang lainnya, mereka bawa untuk mereka jual di pasar Prabu Muli. Ya, nah kita tahu nih, misalnya ada orang yang ngabarkan kita, bosnya ada orang-orang nih bawa barang mereka mau mereka jual di pasar Prabu Muli. Ya, nah sebelum mereka sampai, kita cegat dulu di tengah jalan. Ya, kita cegat mereka di tengah jalan. Oh, misal di mana mereka? Oh, mereka sudah sampai di Niru. Kita ke Niru, kita tahan mereka. Ya, kita katakan sudah Pak, saya saja yang jual, daripada capek-capek kamu ke Prabu, ya kan? Nanti untungnya sama saja, lebih baik saya yang ambil di sini. Ya, jual sekian, nanti saya saja yang menjualnya lagi di pasar Prabu Muli. Nah, ini namanya talaqqi rukban. Ya, nyegat rombongan, menahan rombongan yang mau ke kota untuk jual barang dagangan mereka, ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, mirip-mirip dengan kita menjualkan barang orang dari desa itu, ya, sama saja ada kemudaratan di situ. Nah, seperti ini juga talaqqi rukban. Ya, biarkanlah mereka sampai ke pasar, mereka jual beli sendiri. Adapun sampai kita harus menahan mereka, ya, agar mereka tidak sampai tahu harga pasar, biarkan saja kita yang tahu. Ya, akhirnya kita yang memonopoli harga di pasar, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya kan, dalam sebuah hadis kan Rasulullah mengatakan da'un nas yarzuqullahu ba'dhum ba'dha. Biarkan mereka itu dagang sendiri-sendiri, biarkan aja manusia itu seperti itu, bermuamalah mereka, jangan diganggu-ganggu. Proses yang natural itu biarkan saja. Jangan kita mau cepat sendiri, ya, mau jadi kaya sendiri, memonopoli pasar, tidak boleh. Biarkan Allah memberikan rezeki mereka sebagian kepada sebagian yang lain. Ya, jadi ini salah satu bentuk yang tidak diperbolehkan, talaqqi rukban. Ya, nah kalau seandainya kita melakukan hal tersebut, talaqqi rukban, di tengah jalan kita cegat, mereka mau jual sama kita,
ya kita bawa ke Prabu, ternyata mereka juga ikut ke Prabu misalnya. Sampai di Prabu ternyata mereka tahu, oh kami ini jual barang terlalu murah, ya. Nah mereka berhak untuk membatalkan jual beli tadi. Dan antum yang sudah nahan mereka di tengah jalan, antum nggak boleh maksa. Oh kan sudah sah jual beli, nggak boleh. Pokoknya mereka berhak untuk membatalkan. Mereka ada khiyar, ya. Mereka ada khiyar di situ. Tapi kalau mereka sudah ridho, kata ulama, nggak masalah. Kalau mereka ridho sudah. Tapi perbuatan antum tadi terlarang, tidak diperbolehkan. Ya. Dan kalau mereka ingin membatalkan jual beli, antum tidak boleh nolak. Ya, tidak boleh menolak. Antum ridho enggak ridho, kalau mereka mau membatalkan itu sudah hak mereka. Kenapa? Karena mereka yang merasa harga yang dikasihkan kepada antum itu terlalu murah misalnya, ternyata bisa ditinggikan lagi dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Ini yang dinamakan dengan talaqi rukban, ya. Dan ini terlarang, sepakat ulama ini jual beli yang haram, ya. Cuma yang terjadi khilaf itu adalah jual belinya sah atau tidak. Kalau haramnya sepakat, tapi sah atau tidak, ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan ini banyak contohnya ya, bapak-bapak sekalian. Ada yang jual beli dia itu jelas haram, ya. Ulama sepakat dia haram. Akan tetapi kadang-kadang terjadi khilaf apa sah atau tidaknya, ya, sah atau tidaknya. Contohnya ini misalnya. Contoh yang lain, yang ulama sepakat dia jual beli yang haram, tapi sah atau tidaknya terjadi khilaf, adalah jual beli di waktu azan di hari Jumat, ya. Ketika azan yang kedua, ya kalau memang ada azan pertama, tapi kan kita ada azan yang di masyarakat kita kan ada azan yang pertama, ada azan yang kedua, ya. Intinya adalah azan yang setelah itu khatib langsung khutbah, itulah azan yang kedua itu seperti itu, ya. Ketika azan khatib langsung khutbah, itu azan yang mana terlarang kita melakukan jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diazankan di hari Jumat, ya, untuk salat, ya, lis-salati min yaumil jum'ah, salat untuk hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kata ulama tafsir, maksudnya hadir khutbah Jumat. Makna fas'au ila dzikrillah maksudnya hadir untuk menyaksikan khutbah Jumat, ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, dari ayat ini ulama sepakat ikhwan fillah bahwasannya jual beli transaksi yang dilakukan pada waktu azan kedua di hari Jumat itu terlarang dan hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang wajib untuk salat Jumat. Karena ada orang yang enggak wajib salat Jumat, di antaranya siapa? Wanita, ya. Jadi kalau wanita sama wanita jual beli, boleh nggak di hari Jumat pada waktu azan itu khatib sudah khutbah? Boleh, ya, karena mereka tidak wajib salat Jumat, ya. Atau musafir juga tidak wajib salat Jumat, atau orang yang sakit misalnya, ya. Nah, wallahu a'lam, intinya orang yang tidak wajib melakukan salat Jumat mereka masih boleh. Adapun orang laki-laki yang baligh, yang akil, yang sehat, ya, yang tidak musafir, dia sedang mukim, tidak boleh melakukan jual beli pada waktu azan di hari Jumat. Kalau sudah azan tidak boleh lagi jual beli. Dan ini ulama sepakat haram, ya. Ulama sepakat haram. Tapi sah atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan sah, ya. Jadi gimana? Mereka jual belinya sah, tapi mereka dosa. Orang yang berjual beli di waktu itu, jual beli mereka sah, nggak usah dibatalkan. Tapi apa? Perbuatannya haram. Jual belinya sah, ya. Sebagian yang mengatakan tidak sah. Jadi gimana? Balikan. Duit balikan, barang balikan. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu intinya ada jual beli yang memang ulama sepakat dia haram, tapi ternyata dianggap sah, atau juga ada dianggap tidak sah. Intinya ada yang dipersisihkan oleh para ulama di situ. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi ingat,
kita sebagai seorang muslim itu yang jadi pandangan bukan sah enggak sah ya, tapi yang jadi pandang kita haram atau halal itu. Ya, bukan sah atau tidak sah ya. Allahu a'lam. Taib. Dan ini Masya Allah, masalah jual beli di hari Jumat mengingatkan saya pada seorang ikhwan ya, yang dia buka jualan waktu itu di hari Jumat, meskipun nggak terlarang ya jualan di hari Jumat, intinya ketika sholat Jumat, ketika sudah azan itu tutup dulu ya. Tapi ada sebagian ikhwan kita yang Masya Allah dia ingin menghindar dari syubhat ya. Dia bertanya, Ustaz, gimana kalau warung kami tetap buka tapi yang pekerja kami yang wanitanya saja yang jaga? Anak tanya sama dia, Bapak bisa pastikan kalau yang belinya semua perempuan? Gimana kalau sebagiannya laki-laki? Oh ya, jadi nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya apa? Ketika anak sampaikan itu dia tutup hari Jumat. Masya Allah. Ya sudahlah, daripada syubhat katanya ditutup saja hari Jumat. Ya, jadi liburnya ada hari Jumat bukan Ahad, bukan hari Ahad. Ya, yang seperti ini untuk menjaga kehalalan. Tapi sekali lagi ya, nggak terlarang kita mau dagang hari Jumat, tapi mohon ya kalau bisa sebelum azan Jumat itu udah tutup. Ya, jangan sampai nunggu azan. Kalau nunggu azan susah Pak. Kalau ada orang datang kita nolak kan berat. Jadi sebelum azan itu sudah kita tutup dulu agar tidak sampai kepada azannya. Nah nanti ketika selesai sholat buka lagi. Ya paling 1 jam paling lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah kita lanjut lagi di sini. Jual beli talak rukban tadi itu haram sepakat ulama, tapi sah atau tidaknya itu terjadi khilaf di antara para ulama. Allah pendapat yang sahih adalah kalau memang si penjual tadi yang dari desa, dari luar kota tadi mereka ridho, maka sah jual belinya. Tapi kalau mereka mau membatalkan boleh. Ini pendapat insyaallah yang lebih tepat ya, pertengahan. Barakallahu fikum. Baik. Berikutnya kita lanjutkan di antara hal yang terlarang dalam muamalah kata beliau wal ihtikar. Di antara hal yang terlarang dalam fikih muamalah adalah ihtikar. Apa ihtikar itu? Ihtikar itu adalah nimbun barang, menimbun ya. Ketika barang itu sedang langka ya, permintaan banyak, ternyata malah dia timbun. Untuk apa? Agar semakin mahal. Ketika harga sudah meledak seperti itu sangat mahal, baru dia jual untuk keuntungan pribadi. Ini namanya ihtikar, Pak. Ya, menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu, dan ini hukumnya terlarang. Ya, pada sebuah hadis atau di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, man ihtakara at-ta'am 40 laila faqad bari'a min Allah wa bari Allahu min. Barang siapa yang menimbun makanan 40 hari, maka Allah berlepas diri darinya dan dia juga berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, ini lebih sahih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidaklah orang melakukan penimbunan barang kecuali dia itu orang yang khati, yang salah, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang keliru ya, maksudnya dosa seperti itu. Allahu a'lam. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan menimbun barang itu terlarang. Cuma memang terjadi perbedaan di antara para ulama, Pak. Apakah nimbun di sini umum semua barang yang diperdagangkan kalau ditimbun itu enggak boleh, hukumnya haram, atau barang yang dibutuhkan oleh manusia pada waktu itu, atau hanya makanan saja? Ada beberapa pendapat. Jadi sebagian ulama mengatakan yang enggak boleh ditimbun itu makanan saja. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok manusia ya, makanan pokok ya. Kalau kita bisa katakan mungkin sembako lah, itu yang nggak boleh ditimbun. Beras, minyak ya, minyak goreng ditimbun tuh nggak boleh. Kenapa? Karena itu kebutuhan manusia yang pokok seperti itu ya. Sebagian lagi mengatakan artinya makanan saja, kalau barang lain nggak masalah. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan seluruh barang yang sedang dibutuhkan, bukan hanya makanan, tapi yang sedang dibutuhkan pada waktu itu. Contohnya sedang butuh masker ya, musim corona awal-awal ya kan, ditimbun
Ya nggak diperbolehkan, meskipun masker bukan makanan, tapi orang sedang butuh. Ya, beli masker biasanya cuma 1.000 jadi 10.000 satu. Ya, ini kan memudaratkan manusia. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga apa? Umum. Ya, nimbun apa saja tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat kedua. Ya, itu kata para ulama adalah barang-barang yang bisa kalau ditimbun memudaratkan manusia. Ya, maka pendapat yang benar adalah annahu am likulli ma yadurrun nas. Ya, menimbun barang, setiap barang yang kalau ditimbun dia bisa memudaratkan manusia, apa saja bentuknya. Ya, mau BBM, mau masker ketika orang sedang butuh, ya, mau makanan ketika orang sedang butuh, ya, ataupun yang benda-benda yang lainnya yang diperdagangkan kalau memang orang pada waktu itu sedang butuh, termasuk oksigen misalnya. Ya, pada waktu itu sedang butuh tabung oksigen dan seterusnya. Ya, ditimbun hanya untuk kepentingan pribadi dia, meraup keuntungan yang besar, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Taib, Ustaz, kalau kami membeli barang, menyetok barang Ustaz banyak-banyak, gimana? Kemarin ketika harga minyak naik, ya, nggak tahu sekarang turun atau belum, intinya masih mahal. Ya, sebagian pedagang itu langsung beli ketika dapat, oh ini ada orang jual minyak, dia langsung stok banyak di tempatnya. Ya, yang seperti ini boleh atau tidak? Nyetok untuk pemakaian pribadi, karena dia khawatir kalau nggak beli sekarang nanti besok makin tinggi lagi, sedangkan kebutuhan dia itu besar, dia punya rumah makan. Ya, dia misalnya intinya dia membutuhkan stok yang banyak seperti itu. Ya, akhirnya dia nyetok bukan untuk dijual untuk naik harga, tapi untuk kepentingan pribadi. Boleh atau tidak, Pak? Hah? Ada khilaf di situ, Pak. Sebagian ulama ada yang tetap melarang. Ya. Kenapa? Ya biarkan saja, sudah. Barang itu tersebar, jangan di stok-stok. Kenapa? Makin di stok dia makin langka, makin mahal. Tapi coba jangan khawatir, inilah yang terjadi kesalahan di antara kita. Kita ini kadang-kadang latah, paniknya latah. Ya, oh kalau nggak beli ini makin mahal. Siapa yang ngomong, Pak? Kayak kita udah tahu hal yang gaib. Ya, kalau nggak disimpan, oh itu kebiasaan Ustaz. Iya betul, tapi belum pasti. Ya, jangan malah melakukan hal-hal yang semakin kita khawatir, maka kekhawatiran itu semakin berdampak negatif. Kan kadang-kadang seperti itu. Kalau kita biasa-biasa saja, coba kita biasa-biasa saja ya, beli satu sebutuhnya saja. Ya mungkin orang pasar merasa, oh ini permintaan biasa-biasa saja. Tapi tatkala kita khawatir, langsung nyetok 10. Nah, orang yang menjual akan, oh ini permintaan banyak. Kan seperti itu kan? Ya. Maka itu bisa juga menyebabkan kemudaratan. Makanya wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi lebih cenderung itu pun enggak boleh. Ya, meskipun ya tidak sampai ya kita katakan keharaman yang mutlak, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung biarkan saja, Pak, jangan panik. Ya, jangan panik berlebihan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan ini ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan boleh. Yang enggak boleh itu tadi untuk dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau stok pribadi boleh, seperti ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya kita harus tahu semua ini balik kepada kemadaratan, karena intinya sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memadaratkan diri kita ataupun orang lain. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Perkara berikutnya yang terlarang di dalam muamalah Islam adalah, kata beliau, wat tas'ir. Tas'ir. Apa itu tas'ir? Tas'ir itu adalah kebijakan untuk menetapkan harga barang. Dan ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Ya. Oh, barang pokoknya minyak harus 12.000, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ditetapkan oleh pemerintah. Yang jual lebih kena sanksi. Begitu juga yang mengurangi. Itu kan hanya pemerintah yang bisa seperti itu. Nah, tas'ir ini untuk pemerintah hukumnya terlarang. Ya. Di dalam sebuah hadis, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an,
beliau mengatakan anna si'ra ghala ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di zaman Rasulullah pernah harga-harga barang itu benar-benar melejit tinggi. Mahal semua barang mahal di zaman Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Maka sahabat mendatangi Rasulullah berkata, ya Rasulullah, tolong tetapkan harga barang ini ya Rasulullah. Jangan sampai dia makin naik ya Rasulullah. Tolong dibatasi. Ya, maka Rasulullah bersabda apa? Innallaha huwal musa'ir. Sungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, Allah yang mentakdirkan itu. Al-qabidu al-basitu ar-raziq. Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang melapangkan, dan Allah yang memberikan rezeki pada orang yang dikehendakinya. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan sungguh kata Rasul, aku berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada salah seorang di antara kalian yang minta bahwasanya saya melakukan kezaliman. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tebusan kezaliman yang saya lakukan, baik dalam masalah darah ataupun harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah enggak mau. Ya, ketika saya minta, Rasulullah tidak mau. Nah, dari hadis ini dan ada beberapa hadis lainnya, para ulama ya berpendapat itu tidak diperbolehkan. Cuma memang apakah mutlak tidak diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan mutlak enggak boleh berdasarkan hadis tadi. Sebagian yang lain mengatakan diperinci. Ya, kalau memang dampak negatifnya lebih besar, maka enggak boleh. Tapi kalau seandainya dampak positifnya yang lebih besar, maka pada waktu itu boleh. Ya, maka pada waktu itu diperbolehkan. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena kalau ada dua dampak seperti itu, ditimbang-timbang mana yang lebih besar dampaknya. Ya, kalau dampak yang lebih besarnya negatifnya adalah dengan ditetapkan harga, maka enggak boleh. Kalau dampak yang lebih besar positifnya dengan ditetapkan, maka boleh seperti itu. Dan ini kaidah yang baku ya di dalam syariat Islam. Kalau ada dua kemudaratan atau dua kemaslahatan atau mudarat dan maslahat, itu ditimbang mana yang lebih besar. Ya, mana yang lebih besar. Dan itu tentunya pemerintah insyaallah memiliki kemampuan untuk mereka timbang-timbang. Mereka punya tim, coba lihat ke lapangan kira-kira bagusnya gimana. Tanya Menteri Perdagangan, tanya Menteri ini, Menteri itu ya. Silakan ya, di lapangannya gimana? Oh, ternyata lebih bagusnya seperti ini. Ditetapkan, insyaallah boleh. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih berpendapat boleh kalau memang maslahatnya lebih besar. Sekali lagi dikembalikan kepada pemerintah dan mereka yang lebih paham. Ya, mereka yang lebih paham mana yang kira-kira dampak positifnya lebih besar atau dampak negatifnya yang lebih besar. Dan di sini tentunya butuh ketakwaan bagi seorang pemimpin ya. Penguasa, pemimpin, pemerintah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menetapkan suatu kebijakan tadi hanya untuk kepentingan golongan pribadi dan sedikit orang. Jangan. Ya, tapi tetapkanlah suatu kebijakan seperti tas'ir ini, penetapan harga ini untuk maslahat yang besar. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kalau ada benturan antara maslahat orang banyak dengan maslahat orang yang lebih sedikit, maka didahulukan maslahat yang ammah, orang banyak, daripada maslahat khosoh. Ya, dan ini adalah kaidah yang juga baku di dalam syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wa yajibu wad'ul jawaih, dan diwajibkan kata beliau melakukan wad'ul jawaih. Apa itu wad'ul jawaih? Yaitu kita tidak mengambil harta orang yang membeli barang kita, barang yang merupakan hasil pertanian yang rusak karena bencana. Ya, agak panjang Pak penjelasannya Pak ya. Langsung kita contohkan, misalnya saya punya kebun ya, atau sawah ya. Kita punya sawah berupa padi seperti itu ya, yang mana saya jual seperti itu sama orang, bahwasanya padi ini lihat jelas sawahnya ya,
lihat berapa hektarnya, jelas padinya ada, benihnya dan seterusnya, kelihatan seperti itu, nampak. Nah sudah ada yang beli, datang, oke saya beli, ya padi ini meskipun belum diambil kan boleh ya, asal dia sudah nampak matangnya, ya Pak ya, asal dia sudah nampak matangnya, udah kuning, memang sudah bijinya udah mengeras, kan boleh dijual meskipun belum dipanen. Ya, buah-buahan, biji-bijian boleh, asal sudah nampak matangnya. Sekali lagi boleh dijual, ini namanya jual beli ijon itu ya. Nah saya jual misalnya, nah, tapi nanti ya tunggu panen baru saya serahkan. Baik, misalnya panennya 1 minggu lagi, 1 pekan lagi, 1 hari menjelang panen, qadarullah terjadi bencana, angin puting beliung, hancur tanaman padinya, ya hancur seperti itu. Nah ketika pembeli lihat, waduh seperti ini Pak, saya rugi banyak Pak, ya saya nggak mau kalau yang seperti ini, maka saya harus legowo. Ini namanya wad'ul jawaih, ridho, ya sudah kalau seperti itu, ya sudah dibiarkan. Nggak boleh saya, nggak bisa, bahkan kita sudah akad, pokoknya saya nggak akan saya kembalikan nih duit, ya silakan kamu panen sudah, pokoknya saya nggak mau tahu menahu, kan sudah akad kemarin. Nggak boleh, tidak boleh, ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya para sahabat untuk melakukan hal ini. Dalam hadis riwayat Muslim ya dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan amara sallallahu alaihi wasallam biwad'il jawaih. Rasulullah itu memerintahkan kita untuk wad'ul jawaih, tadi melakukan hal yang kita jelaskan tadi, untuk tidak ngambil untuk harganya tadi yang sudah kita sepakati, enggak. Jadi gimana, dikembalikan. Berarti kita rugi, ya gimana lagi, itu musibah, ya. Tapi ingat, kalau memang tanaman itu rusak karena musibah, bencana alam, ya. Kalau rusaknya karena ulah tangan, nah maka seperti ini tidak dibatalkan seperti itu, ya. Tapi dilihat lagi berapa dapatnya, dijual yang masih bisa dijual seperti itu, ya. Nah, ada kesepakatan lagi dengan pembeli. Allahu a'lam bishawab. Nah, adapun yang ini yang kita membatalkan itu ya kecuali kalau memang pembeli ridho, ya. Kalau memang pembeli ridho ya enggak masalah. Kalau sama-sama ridho, karena jual beli itu kan dibangun di atas saling ridho. Kalau dia ridho ya enggak masalah, alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau pembeli enggak ridho, ya sudah kita balikkan uang dia. Ini bencana alam, ya, ini bencana alam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, inilah luar biasa sekali lagi Islam itu ya mengatur agar tidak terjadi permusuhan di antara kaum muslimin, ya. Kita sadar itu musibah, memang bukan ulah tangan si pembeli, ya. Maka ya sudah, kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Toh juga dia kan enggak mendapatkan apa-apa. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, in kunta bi'ta min akhika thamaran fa asabatha jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu min akhik, ya, bima ta'khudhu mala akhik. Kata Rasulullah, apabila engkau menjual buah-buahan, ya, kepada saudaramu, kemudian terjadi musibah menimpamu, musibah bencana alam, maka tidak halal bagimu untuk mengambil darinya sepeser pun, enggak halal. Kenapa? Kata Rasulullah, bima ta'khudh mala akhik, ya, dengan alasan apa antum mengambil harta saudaramu? Dia juga enggak mendapatkan padi tadi, buah tadi, ya sudah sama-sama. Seperti itu, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Beliau mengatakan wala yahillu salafun wa bai'un, dan tidak halal menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli. Nah, ini pembahasan yang sudah kita sempat isyaratkan di awal-awal, ya. Ada pertanyaan tentang masalah boleh enggak, ya, seperti itu kita minta tolong orang belikan barang kemudian nanti pakai duit dia dulu, just tip, ya, jasa titip, seperti itu, ya, boleh enggak, ya. Dan ini prakteknya sama dengan kalau kita pakai aplikasi GoFood atau GrabFood, seperti itu, ya. Nah ini permasalahannya masuk dalam
yang akan kita bahas ini, ikhwan sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli. Ya. Dan ini kata Imam Syaukani tidak halal, artinya haram. Ya. Apa dalil beliau? Tentunya ada. Ya, di dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal, kata Rasulullah, menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli. Ya, dan ini termasuk permasalahan yang disepakati oleh para ulama secara umum. Secara umum ulama sepakat menggabungkan hutang piutang dan jual beli hukumnya haram, meskipun secara penafsiran mereka berbeda pendapat. Ya, sama kayak jual beli hutang sama hutang, itu mereka sepakat secara apa? Umum. Tapi maksudnya gimana, perinciannya, penjelasannya, makna dari jual beli hutang dengan hutang itu mereka berbeda. Ya, termasuk ini menggabungkan hutang piutang dengan jual beli. Ya, secara umum mereka sepakat hukumnya tidak diperbolehkan, artinya haram. Bentuknya gimana? Ana sama Kak Hadi misalnya, ya, punya barang, ya, nih Kak Hadi, ana jual motor sama antum, ya, ambillah 2 juta saja. Ambillah 2 juta saja. Tapi mohon ya, pinjamkan ana duit. Ya, tolong pinjamkan saya duit. Seperti itu. Ya, berapa? Ya 2 juta juga. Akhirnya dipinjamkan 2 juta, beli motor, dipinjamkan 2 juta lagi, seperti itu, ya. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit tentang menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli tadi. Ya, jadi itu tidak diperbolehkan. Ya, atau dibalik, ya. Kalau tadi kan saya jual sama Kak Adi misalnya, saya jual motor dengan 2 juta dengan syarat Kak Adi meminjamkan saya hutang. Ya. Atau dibalik. Ya, Kak Adi, saya mau hutang ya antum asal antum jual motornya ke saya. Ya, intinya seperti ada persyaratan menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini terlarang. Ya. Ilahnya kenapa? Apa sebabnya terlarang? Karena dia mengandung unsur riba. Ya, atau mengantarkan kepada riba. Ada dzari'ah di situ. Meskipun enggak ada secara langsung, tapi ada apa? Dzari'ah ila riba, wasilah kepada riba. Ya, kenapa? Seperti itu contohnya. Motor misalnya, itu Anda bisa jual dengan harga 3 juta dengan orang lain misalnya. Ya, tapi gara-gara Anda kalau 3 juta ini masih kurang, kebutuhan Anda 4 juta, maka Anda sampaikan ke adik, udah Kak, Anda jual 2 juta aja lah. Ya, Anda jual 2 juta saja, seperti itu. Tapi syaratnya apa? Antum hutangkan sama saya. Sebenarnya motor itu kalau Kak adik beli normal berapa? 3 juta. Tapi gara-gara Anda mau hutang, beliau dapat 2 juta. Dapat untung enggak kira-kira? Beliau dapat untung enggak? Dapat untungnya dari apa? Dari menghutangi. Kita menghutangi orang, kemudian dapat untung dari utang tersebut. Hukumnya apa? Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi dia mengantarkan kepada riba. Ya, makanya dia terlarang. Terlarang seperti itu. Allahu a'lam. Nah, dan ini termasuk juga ya yang pernah saya dapati ya seperti itu, meskipun ini mungkin enggak tahu masuk atau tidak. Ini termasuk terlarang ya. Di sebagian desa yang mereka punya kebun karet atau yang lainnya, kadang-kadang mereka dikasih pinjaman oleh perusahaan atau orang yang punya ya tengkulak atau semisalnya, intinya dia dikasih pinjaman. Nih, petani dikasih pinjaman. Silakan kamu ambil pinjaman 50 juta, 100 juta. Tapi nanti syaratnya apa? Hasil panen jual ke saya ya. Itu termasuk Pak, enggak boleh. Kenapa? Karena dia menghutangi dan ada manfaat. Dan dalam kaidah dikatakan, kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat, maka dia hukumnya riba. Ya, wallahu alam. Nah, sekarang kalau kita udah paham ini, kita masukkan ke dalam masalah just tip tadi atau seperti GoFood atau GrabFood tadi. Ya. Sekarang ketika antum
menitip sesuatu kepada tukang ojek itu, ya, tolong belikan ini, intinya pakai aplikasi seperti itu ataupun tidak, ya, dengan chatting atau SMS dan semisalnya, ya. Ketika antum mau minta belikan, berarti antum membeli sama dia. Beli apa? Antum beli sama tukang ojeknya atau bukan? Bukan, ya, barangnya bukan. Tapi antum membeli apa sama tukang ojeknya? Jasa. Jual beli, Pak, ya. Kita nyewa tukang ojek itu kita jual beli jasa. Baik? Jadi kita membeli jasa dari dia. Nah, sekarang kalau seandainya dia nalangi dulu, berarti dia ngutangi kita. Maka ada penggabungan antara utang piutang dengan jual beli jasa. Ya, inilah kenapa sebagian asatidzah kita seperti Ustaz Arifin, ya, Dr. Hafizahullah, beliau melarang, ya, tidak diperbolehkan GoFood, GrabFood dan yang semisalnya, jasa titip yang pakai uang orang itu dulu, tidak diperbolehkan. Kenapa? Masuk dalam larangan ini, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, betul sebagian ulama memberikan perincian. Gimana perinciannya? Kalau hutang piutang tersebut mempengaruhi harga barang, itu baru nggak boleh. Paham nggak, Pak? Ya, seperti tadi, ke adik ini 2 juta ke adik, tapi seharusnya antum pinjemin saya duit. Ustaz, kalau anak nggak utangi berapa? Harusnya 3 juta. Nah, kan gara-gara ada hutang piutang, harga terpengaruh. Tapi kalau nggak mempengaruhi harga, nggak apa-apa. Ya, ini motor anak mau jual 3 juta. Ya, antum tolong utangi saya lah. Kalau nggak utang tetap 3 juta, pokoknya nggak pengaruh. Antum utang nggak utang tetap 3 juta, pokoknya anak nggak mau. Taunya 3 juta. Antum ngutang, ya alhamdulillah, nggak mau, ya sudah 3 juta, seperti itu. Nggak masalah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu, dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Nah, dari sebab ini sebagian ustadz kita berpendapat GrabFood, GoFood nggak masalah. Kenapa? Karena nggak pengaruh. Ya, antum pakai duit orang itu atau antum langsung bayar pakai saldo seperti itu, pakai di GoPay-nya, nggak pengaruh, harganya tetap segitu. Cuma malah kadang-kadang kalau balik GoPay itu ada diskon karena GoPay-nya. Nah, ini yang masalah baru nanti. Ya, antum nyimpan duit di GoPay ada diskon, itu masalah baru lagi, ya. Allahu alam. Tapi nggak pengaruh dari segi ongkos orangnya itu. Seperti itu, ya. Ongkosnya tetap segitu, 5.000. Tidak gara-gara antum pakai duit GoPay ongkosnya jadi 4.000, ya. Antum bayar sama dia, antum pakai GoPay 5.000, giliran sama dia jadi 4.000. Enggak. Ongkosnya sama. Meskipun bisa jadi kalau GoPay lebih murah karena diskon yang lain, itu udah di luar pembahasan kita. Ya, tapi ongkirnya, jasa yang didapatkan dari tukang ojeknya tetap segitu. Ya, ini yang membuat sebagian ustaz kita membolehkan. Ini yang dirujukkan oleh guru kami yang lain, Ustaz Muhammad Yasir. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kalau saya pribadi masih sampai sekarang lebih cenderung kepada pendapat yang melarang secara mutlak, secara umum. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama. Pengaruh nggak pengaruh tetap terlarang. Kenapa? Karena pendapat itu berpengaruh pada harga atau tidak berpengaruh itu kan sekedar ijtihad. Ya, dari pandangan ulama yang mereka mengambil makna dari hadis atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Wallahu alam. Tapi tentunya pendapat yang lebih hati-hati adalah kita ambil zahir hadis tersebut. Zahirnya tidak membedakan. Pokoknya dilarang menggabungkan utang piutang sama jual beli. Mau pengaruh nggak pengaruh kan nggak dibahas oleh Rasulullah. Ya, ditambah itu pendapat mayoritas ulama, maka lebih kehati-hatian kita tidak memakainya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Sekali lagi, kalau memang ada hutang piutang, kalau nggak utang pakai duit kita, ya kita suruh tukang ojeknya ke rumah dulu, ya kita bayar pakai duit kita, nggak masalah, Pak. Yang jadi masalah kalau ditalangi, itu yang jadi masalah, ya. Tapi kalau tidak ada talang menalang, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Masih ada insyaallah penjelasan berikutnya yang penting untuk kita ketahui bersama tentang fikih jual beli. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Ustaz, apakah boleh memprioritaskan calon pembeli tunai daripada calon pembeli kredit? Misal menunda akad orang yang akan kredit tanah karena besoknya ada orang yang berminat membeli tanah tersebut dengan uang tunai. Boleh enggak, Pak? Boleh, enggak masalah. Ya, asal jangan akad. Ya, jangan akad tiba-tiba ada orang yang nawar untuk tunai dibatalkan, enggak boleh, itu enggak boleh. Tapi cuma sekedar tawar menawar, ya, belum deal, belum akad. Ya, intinya dia mau beli kredit, ya nantilah kita tunggu besok ya. Nanti besok ada penentuannya. Besok ada orang tuh tunai, so kita jual. Kita katakan siapa yang kredit, batal Pak. Seperti itu ya. Intinya jangan ada deal dulu. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jual beli mengulo. Ngulo. Ustaz, boleh atau tidak? Mengulo atau bahasa Indonesia yang mengulah. Ngulo kan masuk Palembang ya. Mengulo itu bahasa Arabnya simsar, ya, samsaroh, profesinya samsaroh, orangnya itu simsar, itu makelar ya. Nah, itu kita menjadi wasitoh, perantara antara penjual dan pembeli. Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ustaz, boleh nggak ngambil untung dari kedua belah pihak? Boleh, asal jujur. Ngomong kepada pembeli, ya, Pak, ada yang mau jual tanah, Pak. Ya, kita ngomong sama penjual, kan penjual ngomong sama kita, ini jualkan tanah ini, berapa harganya, Pak? 50 juta, oke. Ya, carikan pembeli, kita cari pembeli, kita sampaikan pada pembeli. Ya, Pak, itu ada tanah harganya dijual 50 juta, tapi saya sudah jadi ngulo ini kan memadukan, saya minta 5 juta, Pak. Ya, jasanya seperti itu. Ngomong juga sama pembeli, nanti kalau sudah kamu dapat 50 juta, saya minta 1 juta lagi. Jadi dapatnya berapa? 6 juta misalnya. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Asal jujur sama kedua-duanya, jangan ditutup-tutupi. Ya, Allahu a'lam. Boleh. Satu lagi Ustaz, untuk penjualan baju atau barang BJ apakah terlarang? Barang BJ baru jadi, apa barang BJ itu? Barang bekas ya sebenarnya, dari luar diimpor, ya. Sekarang cara masuknya gimana? Cara masuknya ke negara kita? Legal atau ilegal? Ya. Maka cara mendapatkannya salah. Tapi jual belinya sah. Jual belinya sah selama barang yang diperdagangkan halal, baju, sepatu halal. Tapi cara antum mendapatkannya gimana? Oh, ternyata cara mendapatkannya dengan cara ilegal, tidak sesuai aturan pemerintah. Antum berdosa karena itunya. Tapi hasilnya halal loh ya, hasilnya halal. Hasilnya halal selama barang yang dijual belikan halal. Tapi dosanya karena menyelisih aturan pemerintah. Paham ya? Jadi ini tidak bisa, jangan digabung-gabungkan. Ya, tetap dapat kesalahan karena menyelisih aturan pemerintah, tapi jual belinya sah seperti itu. Ya, wallahu alam bissawab. Di luar tema, bolehkah kita menghadiri akad nikah yang tidak sah? Contoh pengantin wanita sedang hamil. Ya, kalau antum berpendapat itu tidak sah, jangan dihadiri karena itu kemungkaran. Ya, menghadiri kemungkaran tidak diperbolehkan. Kalau bisa mengingkari dengan lisan, bagus. Antum hadir, oh ini nggak boleh nikah seperti ini, batil. Ya, pokoknya nggak boleh nikah, Pak KUA ini. Ya, gimana mengesahkan? Boleh, silakan. Ya, antum hadir untuk mengingkari. Kalau nggak bisa mengingkari, minimal dengan hati. Gimana? Jangan datang. Kalau antum anggap itu nikah yang nggak boleh. Kalau anda pribadi nganggap nikahnya sah, ya, selama yang nikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Jadi sah nikahnya, sah. Anaknya sah, tetap anak zina. Nasabnya kepada si ibu. Tapi nikahnya sah. Dan itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga Imam Abu Hanifah. Masalah khilafiyah, ya. Pendapat Malikiyah, pendapat Hanabilah melarang, enggak boleh nikahi wanita yang hamil. Ya, Abu Hanifah boleh, kata beliau, selama yang menikahi itu adalah yang menghamilinya. Imam Syafi'i boleh mutlak, mau laki-laki yang nikahnya yang menghamili atau bukan, boleh. Itu pendapat Syafi'iyah. Di Indonesia ini pendapatnya Syafi'iyah, wajar kalau KUA-nya mau menikahkan. Jangan antum celah-celah dia. Mereka cuma
mengikuti aturan yang ada di KHI, kompilasi hukum Islam namanya. Itu diambil dari beberapa buku fikih Syafi'iyah. Ya, toleransi. Ya, Ana pribadi jujur masih mengeluarkan pendapat itu. Tapi yang Abu Hanifah bukan yang Syafi'inya. Ya, selama yang menikahi adalah yang menghamili. Allahu alam. Karena apa? Enggak ada larangan khusus. Yang dilarang itu zinanya. Ya. Larangan untuk menikahinya tidak ada. Allahu alam. Kalau itu hamilnya dari orang lain baru ada. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia bercocok tanam di ladang orang. Ya, maksudnya apa? Menikahi wanita yang hamil dari orang lain itu ya boleh, betul. Tapi kalau dari dia sendiri boleh. Ya, Allahu a'lam. Tapi tetap zinanya haram. Anaknya tetap nasabnya kepada si ibu nanti. Bukan gara-gara dia nikahnya sah jadi nasabnya ke bapak, tetap ke ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kebiasaan para pedagang mungkin ya, yang mana saat kita melakukan transaksi jual beli seringkali timbangan hanya diarahkan kepada pedagangnya saja. Oh ya, tanpa kita tahu timbangan itu pas atau tidak. Nah ini harusnya kalau pedagang itu, kalau dia memang jujur, lihatkan saja. Ya, lihatkan saja. Kalau sebagai pembeli, kalau nggak ridho, ya nggak usah beli di situ, beres. Ya, pedagang hendaknya jujur. Kalau dia merasa jujur, lihatkan saja, apa salahnya. Pembeli kalau nggak ridho, jangan beli di situ, kan beres. Nggak usah dipermasalahkan panjang lebar ya. Kalau ribut-ributan nanti malah berantem ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang sayur keliling yang ambil barang di kota kemudian saya jual ke desa-desa. Saya sering ditelepon oleh orang dari desa, tolong besok belikan saya ikan. Lalu saya belikan ikan dan besok baru saya berikan ikan pada pemesan ikan, baru dia bayar. Ingin saya tanyakan, bolehkah pedagang seperti ini? Ya kalau mesan nggak masalah, boleh. Pesan ikan Pak ya? Iya sudah, saya bawakan. Nanti akadnya ketika sampai. Jangan langsung akad, Pak. Ya nggak masalah, boleh Pak. Dipesan-pesan dulu, hanya sekedar pemesanan. Bedanya apa? Bedanya kalau dia membatalkan, antum jangan marah. Itu kalau sekedar memesan. Tapi kalau akad itu wajib, harus. Pokoknya kalau dia batal, enggak boleh kan, antum sudah beli. Oh enggak Pak, saya cuma mesan. Ya. Nah kalau mesan boleh, tapi resikonya antum rugi kalau dia enggak jadi beli. Tapi kalau antum sudah, oh Pak ini hukumnya sudah beli Ustaz, itu malah haram. Kenapa? Karena antum belum punya barang tapi sudah jualan, gimana gitu bentuknya. Nanti akan ada penjelasannya. Itu jual beli yang barang yang belum kita miliki. Jadi biarkan saja, mesan aja Pak, mesan. Itu halal. Kalau dia batal ya sudah, Pak boleh buat. Kita cari pembeli lain, kan nggak masalah. Ya, daripada haram lebih baik cari yang halal meskipun risikonya rugi. Itulah jual beli, itu ada risiko untung rugi. Kalau mau untung terus itulah riba. Ya, kalau namanya jual beli itu ada spekulasi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ada kawan minta carikan motor, kalau dapat motornya tapi harganya saya naikkan, harganya lebih dari harga yang penjual tentukan, ya bohong berarti. Ya, ditanya ini tolong carikan motor yang harga 5 juta ya, harganya 4,5 juta. Nih 5 juta ya, 5 juta, padahal 4 juta enggak boleh. Antum jelaskan saja apa salahnya. Akhi, ana dapat motor 4,5 juta, antum kan cari yang 5 juta. Iya, tapi ini harga 5 juta, tapi ana berhasil nawar jadi 4,5, ana minta 500 ya. Oh yes, kan ridho Pak, lebih enak kan. Apa susahnya? Kok ditutup-tutupi? Ya, tutup-tutupi itu karena ada sesuatu yang tentunya antum khawatir, antum nanti enggak dapat untung dan seterusnya. Buka-bukaan, jujur-jujuran. Rasulullah mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau orang yang sedang bermuamalah itu jujur, buka-bukaan, Allah akan berkahi. Sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Sebaliknya, kalau ada orang yang bohong, nutup-nutupi, enggak jujur, maka Allah hilangkan keberkahannya. Jujurlah, belajar untuk jujur. Wallahu a'lam bishawab. Satu saja kalau ada yang mau tanya langsung, silakan Kak Dedi. Ini masalah apa Ustaz? Kurbaniyah Ustaz. Karena sana orang ini mau usaha Ustaz. Aku gadaikan motor. Kalau usaha kan boleh pakai. Iya betul.
Jadi kalau memang kamu nggak ada, jual aja ke saya nanti itu duitnya tuh sebagaimana dia yang dijual sama kita itu kan. Ada saya 2 juta, nanti balikin 2 juta lagi. Biar dipakai motornya itu masuk di bank kan? Boleh nggak ya? Ana pribadi Allah menganggap itu hilah. Menganggap itu hilah, mengakal-ngakali syariat. Ya, supaya dia bisa pakai motor, dia katakan apa? Jual 2 juta, padahal intinya minjemkan kan? Nanti kalau ada dibeli lagi dan seterusnya seperti itu. Intinya hilah. Maunya gimana motor itu bisa dipakai. Seperti itu ya. Allah ana pribadi ya, karena itu kan permasalahan yang muncul belakangan seperti itu. Allah alam, saya pribadi melihatnya itu hilah, ngakal-ngakali seperti itu. Intinya dia itu adalah menghutangi untuk dijaminkan, digadaikan motornya, karena memang nggak boleh dimanfaatkan karena riba, akhirnya dia akadnya seperti itu ya. Iya, tidak boleh. Yang dilihat dalam jual beli bukan hanya sekedar lafaz. Soalnya kan kami lafaznya jual beli, enggak. Niat juga dilihat, maksud juga terlihat. Ya, di situ ada peran. Ya, jadi maksudnya apa? Untuk maki barang gadaian itu enggak boleh. Seperti itu. Bahkan itu bisa jadi lebih buruk daripada memang benar-benar langsung kita ini barang gadaian kita pakai, daripada tadi mengakal-ngakali syariat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.